Halo teman-teman semua, pernahkah kamu membayangkan bagaimana para ahli kehutanan bisa mengetahui luas tutupan hutan, mendeteksi kebakaran, atau memantau deforestasi tanpa harus menelusuri hutan satu persatu? Jawabannya ada di langit, melalui teknologi citra satelit atau penginderaan jarak jauh yang biasa disebut remote sensing. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana citra satelit digunakan dalam dunia kehutanan, mulai dari pemetaan, pemantauan, hingga konservasi. Yang pertama, apa itu sebenarnya citra satelit? Citra satelit adalah gambar permukaan bumi yang direkam oleh sensor yang berada di satelit yang mengorbit di bumi. Data ini kemudian diolah menjadi informasi yang bisa membantu para ahli mengenali beberapa objek di permukaan bumi seperti vegetasi, air, tanah, bahkan bangunan. Teknologi ini disebut penginderaan jarak jauh karena kita memperoleh informasi tentang suatu objek tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Dalam konteks kehutanan, citra satelit menjadi alat yang sangat penting untuk mendukung pengelolaan hutan secara efisien, cepat, dan berkelanjutan. Sekarang, bagaimana citra satelit membantu di bidang kehutanan? Ada beberapa aplikasi utama yang sangat penting, yaitu yang pertama, pemetaan tutupan atau penggunaan lahan. Dengan citra satelit seperti Landsat, Sentinel-2, atau MODIS, para peneliti bisa memetakan area hutan alami, hutan tanaman, maupun lahan non-hutan, serta melihat perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu. Misalnya, jika ada deforestasi, perambahan, atau pembukaan lahan, citra satelit bisa menunjukkan perubahannya dengan jelas. Yang kedua, pemantauan deforestasi dan degradasi hutan. Program seperti Global Forest Watch menggunakan citra satelit dari Landsat dan Sentinel untuk memantau kehilangan tutupan lahan setiap tahun. Data ini bisa membantu pemerintah maupun masyarakat mengetahui area mana saja yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, deteksi kebakaran hutan. Satelit seperti Terra, Aqua, dan Himawari 9 memiliki sensor panas yang biasa disebut infrared, yang mampu mendeteksi titik panas atau hotspot. Dari data ini, petugas dapat mengetahui lokasi kebakaran secara real-time dan mengambil tindakan cepat. Yang keempat, pemantauan pertumbuhan hutan dan biomasa. Dengan sensor multispektral, kita bisa menghitung indeks vegetasi yang menunjukkan tingkat kehijauan dan kesehatan tanaman. Dari sini, ahli kehutanan bisa memperkirakan biomasa, kandungan karbon, dan produktivitas hutan. Yang kelima, konservasi keanekaragaman hayati. Citra satelit yang digunakan untuk mengidentifikasi habitat alami, memantau perubahan ekosistem, dan menentukan wilayah konservasi prioritas agar flora dan fauna tetap terlindungi. Ada banyak satelit yang menyediakan data citra untuk analisis kehutanan. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, ada Landsat series yang berasal dari Amerika Serikat sejak tahun 1972 yang memberikan citra resolusi menengah sekitar 30 meter. Yang kedua, ada Sentinel-2 yang berasal dari Uni Eropa, memiliki resolusi tinggi 10 meter, ideal untuk pemetaan vegetasi. Selanjutnya, ada MODIS yang memiliki beberapa jenis, yaitu Terra, Aqua, dan NASA, digunakan untuk pemantauan global seperti kebakaran hutan dan suhu permukaan. Selanjutnya, ada Spot dan PlanetScope, menawarkan citra satelit resolusi tinggi yang sangat detail yang berguna untuk inventarisasi hutan. Selanjutnya, ada Himawari 9 yang berasal dari Jepang, satelit geostasioner yang mengamati wilayah Asia Pasifik setiap 10 menit, sangat berguna untuk deteksi kebakaran dan cuaca ekstrim. Menariknya, sebagian besar dari data ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi siapapun termasuk mahasiswa dan peneliti bisa menggunakannya untuk riset atau pemantauan lingkungan. Keunggulannya yaitu pemantauan bisa dilakukan dalam skala luas dan waktu yang singkat, data dapat diperbarui secara berkala, hemat biaya dan tenaga dibanding survei lapangan, dan dapat mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Selain keunggulannya, citra satelit juga memiliki tantangannya, yaitu citra satelit bisa tertutup awan, terutama pada daerah tropis. Selanjutnya, diperlukan kemampuan teknis tinggi untuk mengelola dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, resolusi citra terkadang tidak cukup untuk pemantauan detail di area kecil. Karena itu, kombinasi antara data citra satelit dan survei lapangan tetap penting untuk hasil yang akurat. Dari luar angkasa, kita bisa melihat betapa luas dan harganya hutan Indonesia. Melalui teknologi citra satelit, para peneliti dan pengelola hutan bisa bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien demi menjaga hutan tetap lestari untuk generasi mendatang.
Jadi, lain kali saat kamu melihat gambar bumi dari satelit, ingatlah di balik warna hijau itu ada upaya besar untuk menjaga paru-paru dunia kita. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang teknologi lingkungan dan kehutanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!